الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah kajian sampai jam 7. Jam 7 sampai Isya tanya jawab. Yang punya tanya jawab ditulis sekarang ya. Hadis 1424. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibrahim bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas secara marfu', bahwa Nabi SAW bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam binti Imran, Fatimah, Khadijah, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Pentolan-pentolan wanita penduduk surga setelah Maryam bintu Imran adalah Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim, dan ia mempunyai dua syahid penguat. Yang pertama dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Demikian hampir sama dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam Tabaqatul Asbahan dari jalan Muhammad bin Dinar, dari Daud bin Abi Hind, dari Sya'bi darinya, dan ini sanad yang hasan. Jalan yang kedua yaitu dari Aisyah, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa ada 4 wanita yang paling utama di dunia ini. Yang pertama yaitu Maryam bintu Imran. Ini terjadi perselisihan para ulama, apakah Maryam bintu Imran itu nabi atau bukan. Ya, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti bahwasanya Maryam bintu Imran itu nabi. Beliau seorang apa? Nabi. Iya. Memang ikhtilaf para ulama, apakah nabi itu syaratnya harus laki-laki ataukah ada di kalangan wanita yang diangkat menjadi nabi. Maka Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti merajihkan bahwa Maryam bintu Imran termasuk nabi. Kenapa? Karena ia diberikan wahyu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Jibril datang kepada Maryam dengan bentuk seorang laki-laki. Kemudian Maryam berkata, A'udzu billahi minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau jika memang kamu orang yang bertakwa. Ya, maka Jibril berkata, ya, aku ini apa? Rasulur Rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyya. Aku ini utusan Tuhanmu untuk memberikan kepada kamu seorang anak. Berarti Jibril diperintahkan oleh Allah kepada Maryam. Ya, sehingga kata Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti ini menunjukkan bahwa Maryam itu seorang nabi. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang ketiga Khadijah, di mana Khadijah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri-istri yang lain, tetap aja ingat sama Khadijah. Ya, bahkan terjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah berdasarkan hadis fadlu Aisyah ala sa'irit ta'am ka fadlis sarid ala sa'iri fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlis sarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita bagaikan
makanya makanan tharid dibandingkan dengan seluruh makanan. Kata mereka, ini hadis menunjukkan bahwa Aisyah itu yang paling utama. Namun sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih utama dari Aisyah. Kenapa? Karena keutamaan Khadijah itu luar biasa. Sampai-sampai Allah langsung kirim salam kepada Khadijah. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah di Mekah, datanglah Khadijah dengan membawa makanan. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kata Jibril, lihat hai Muhammad, itu Khadijah datang. Apabila ia telah datang kepadamu, ya, fa'akriha assalam min rabbiha wa abshirha, ya, kalau dia telah datang kepadamu, sampaikan salam untuk dia dari Tuhannya. Masya Allah. Nah, Allah langsung kirim salam melalui malaikat Jibril untuk Khadijah dan berikan kabar gembira bahwa ia telah disediakan untuknya sebuah rumah, ya, di dalam surga yang tidak ada padanya, ya, sakhab, tidak ada padanya keributan. Subhanallah. Sedangkan Aisyah tidak disebutkan bahwa Allah kirim salam untuk Aisyah. Yang ada Jibril kirim salam untuk Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini menunjukkan Khadijah lebih utama daripada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Yang keempat siapa? Asiyah, istri Fir'aun. Subhanallah, ya. Walaupun ia istri dedengkotnya Togut, Pak, yang mengaku-ngaku diri sebagai seorang, ya, sebagai Tuhan. Ternyata kalau Allah ingin memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Ternyata Asiyah dapat hidayah. Subhanallah. Iya. Bayangkan, itulah, ya, kekuasaan Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hatta itu, ya, istri orang yang paling jahat semuka bumi itu, tetap kalau Allah ingin memberikan hidayah, Allah kasih hidayah. Tapi kalau Allah tidak ingin memberikan hidayah, hatta itu istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya Nabi, nggak dapat hidayah. Makanya hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka Asiyah ini subhanallah wanita termasuk penghulu wanita penduduk surga. Hadis 1425. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya dari jalan Sa'id bin Salam Al-Attar, ia berkata haddatsana Abu Maisarah dari Qatadah dari Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah, fa innahum yub'atsuna fi akfanihim wa yatazawaruna fi akfanihim." Apabila salah seorang dari kalian mengurus jenazah saudaranya, hendaklah ia memperbagus kain kafannya. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dengan kain kafannya tersebut, dan mereka saling berkunjung di kuburannya dengan kain kafannya tersebut. Ya. Dikeluarkan Al-Khatib dalam tarikhnya dari jalan Sa'id bin Salam. Syekh Albani berkata sanadnya, di dalam sanadnya ini ada Sa'id bin Salam ini. Sa'id bin Salam ini, kata Ibnu Numair, tukang dusta. Iya. Al-Bukhari berkata yudhkar biwad'il hadis. Ya, disebutkan bahwa ia memalsukan hadis dan ia dianggap dhaif oleh para ulama. Sementara Al-Ujaili sendirian mengatakan bahwa ia la ba'sa bih. Sehingga kata Syekh Albani, sanad, kalau begitu sanad hadis ini halik, ya, sangat dhaif sekali. Dan Abu Maisarah ini aku tidak mengenalnya. Namun ia telah diselisih oleh Qatadah, di mana Qatadah Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah dengannya dengan tanpa ucapan sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan kain kafannya
dan saling berkunjung di dalam kubur dengan kain kapan tersebut. Tanpa ucapan tersebut, demikian dikeluarkan oleh Syu'bah. Dan riwayat Syu'bah ini dikeluarkan oleh Al-Khatib dan itu yang sahih. Ya. Itu yang sahih. Dan kata Syekh Albani rahimahullah, dan hadis ini disebutkan juga Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu Pak, kitab yang mengumpulkan khusus hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, walaupun buku ini banyak dikritik oleh para ulama, ya, akan tetapi itu termasuk buku yang pertama kali ditulis padanya dan mengumpulkan khusus hadis-hadis palsu. Demikian pula disebutkan oleh dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah dari jalan Al-Uqaili dengan sanadnya dari Al-Attar ini. Ya. Dan dikeluarkan oleh juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari Sulaiman bin Arqam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah secara marfu. Dan Ibnu Jauzi berkata Sulaiman bin Arqam ini matruk. Apa itu matruk, Pak? Matruk itu tertuduh berdusta sehingga ia ditinggalkan dan dia sangat lemah posisinya. Lalu dikomentari oleh Imam As-Suyuti, di mana As-Suyuti berkata hadis ini hasan sahih, mempunyai jalan-jalan yang banyak dan syawahid. Kemudian ia menyebutkan hadis Jabir, tapi dalam hadis Jabir itu ada an-anah Abu Zubair, ya, di mana Abu Zubair ini mudallis, dan mudallis kalau meriwayatkan dengan lafadz an tidak diterima. Ya. Yang juga dikeluarkan oleh Al-Mu'afa ibn Zakaria dalam hadisnya, dan perawi-perawinya semuanya thiqat. Juga disebutkan oleh Al-Harits dalam musnadnya, dan demikian pula Ad-Dailami. Akan tetapi di dalam sanadnya juga ada perawi yang aku tidak mengenalnya. Juga ia menyebutkan juga dari hadis Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanadnya dari Abu Qatadah secara marfu. Ya. Dan disebutkan dengan tanpa ucapan bahwa mereka akan dibangkitkan dengan kain kapan mereka. Dan dalam sanadnya ada Salam bin Ibrahim Al-Warraq, ia dianggap pendusta oleh Yahya bin Ma'in. Dan kemudian ia menyebutkan juga sebagian syawahid-syawahidnya yang mauquf, sehingga menurut saya hadis tersebut hasan dengan jalan-jalannya, wallahu a'lam. Kemudian aku mendapatkan mutabaah yang sangat kuat untuk Al-Warraq ini, di mana Ibnu Samak berkata dalam hadisnya haddatsana Abdul Malik, ia berkata haddatsana Ismail bin Sinan Abu Ubaidah Al-Asfari qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsana Hisham bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Qatadah secara marfu. Demikian pula dikeluarkan Abu Amr bin Mandah, ya, dari Abu Qilabah Ar-Raqashi, ia berkata haddatsana Ismail bin Sinan Abu Ubaidah Al-Asfari. Aku berkata sanadnya jayyid dalam syawahid dan mutaba'at. Ya. Sehingga kata beliau hadis ini setidaknya naik menjadi martabat sahih li ghairihi, wallahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk memberikan kain kapan yang bagus. Yang bagus itu yang seperti apa? Kata para ulama, tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu buruk. Ya, kalau di Indonesia ini Pak, ada kain di pasar itu khusus mayat itu Pak, ya, 90 cm biasanya lebarnya itu. Apa kurang dari situ? Apa namanya itu? Kain apa itu? Tipis terkadang tuh. Itu sebetulnya nggak kurang bagus itu kainnya. Yang lebih bagus yang agak lebar. Yang bagusan apa? Itu yang lebih bagus untuk kain kapan. Iya. Dan yang sunnahnya kain kapan itu warnanya apa? Putih. Dan terjadi perselisihan para ulama apakah disunnahkan untuk memberikan pada kain kapan itu hibarah. Hibarah itu kain yang bergaris-garis hitam. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak. Iya. Kenapa? Karena dahulu Rasulullah SAW ketika wafat, para sahabat mengkapankan beliau dengan 3 lembar baju
putih semuanya, tidak ada padanya konhibarah. Yang jelas ini ikhtilaf para ulama. Yang rajih wallahu alam kata Syekh Albani disunnahkan untuk salah satu daripada kain kapannya itu kain hibarah. Dan kan kain kapan itu Pak yang disunnahkan 3 lapis. Ya, untuk wanita sebagian ulama mengatakan 5 lapis. 3 helai kain kapan, kemudian abaya dan kerudung. Akan tetapi hadis yang menyebutkan bahwa wanita itu 5 lapis itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena tidak sahih hadisnya, maka kita kembalikan kepada hukumnya bahwa hukum untuk laki-laki pada asalnya untuk wanita juga. Tidak boleh dibedakan kecuali dengan apa? Dalil. Karena tidak ada dalil yang membedakan, ya sudah. Sementara hadis yang membedakannya ternyata dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu yang rajih bahwa kain kapan untuk wanita sama dengan laki tidak ada bedanya. Itu 3 lembar itu sunnah Pak. Yang wajib itu 1 lembar. Kalau memang tidak ada harta yang lain kecuali 1 lembar aja, ya udah 1 lembar. Bahkan Mus'ab bin Umair ketika dalam perang Uhud beliau meninggal dunia, terbunuh. Ya, Mus'ab bin Umair ternyata tidak ada yang kain untuk menutupi jasadnya kecuali milik dia satu-satunya, yang kalau ditutup wajahnya kelihatan kakinya, kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh supaya ditutup kepalanya, sementara kakinya ditutup dengan pakai tanaman izkhir namanya. Iya. Itu menunjukkan bahwa kain kapan itu yang wajib 1 helai. Kalau yang sunnah 3 helai. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa mayat itu ternyata di kuburan mereka saling berkunjung, Pak. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Dan pernah kita bacakan sebuah hadis dan sudah lewat lama tuh Pak, bahwasanya ketika seseorang mukmin meninggal dunia, dia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia duluan, ya di alam barzakh. Kemudian teman-teman yang sudah meninggal dunia berkata, ahlan bikum, ya. Lalu ia bertanya, bagaimana keadaan teman-teman kita di dunia? Ya, itu hadisnya sudah lewat Pak, antumnya lupa aja. Saya yakin lupa, ini hadisnya udah 1000 berapa gitu kan. Iya, mudah-mudahan dari 1000 hadis yang sudah diambil ini ada 1-2 yang nangkel Pak. Bahayanya kalau nggak ada yang nangkel sama sekali nih Pak, aduh gimana ini, mengecewakan. Nah, disebutkan demikian. Kemudian si fulan yang baru meninggal ini bertanya kepada teman-teman, mana si fulan bin fulan kok nggak kelihatan? Kata mereka, dhuhiba bihi ila hawiyah, dibawa ke neraka hawiyah. Iya. Nah, itu akal Islam. Itu menunjukkan bahwa ya ini alam roh, alam arwah, di mana mereka saling bertemu di sana. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Dan dalam hadis yang pernah kita lewati juga, bahwasanya ya rohnya kaum mukminin itu ternyata disimpan dalam sebuah rumah di sebuah pohon di surga. Iya. Baik, kita lanjutkan 1426. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Amr bin Talhah Al-Qannad. Ia berkata, haddatsana Asbat bin Nasr dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ja'at fa'ratun fa'akhadat tajurrul fatilah. Datang tikus lalu ia menyeret fatilah. Fatilah itu sumbu lampu. Kalau ada lampu ada sumbunya, bahasa Arabnya itu fatilah Pak. Fadhahabatil jariyah tazjuruha. Maka kemudian datanglah wanita anak kecil ya
atau hamba saya wanita untuk mengusir siapa tikus itu. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam da'iha. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja. Faja'at biha fa'alqatha baina yaday Rasulullah SAW al-khumrah allati kana 'alaiha qa'idan. Ya fa'uhriqat minha mithlu mawdhi'i dirham. Kemudian datanglah si wanita tersebut membawa tikus itu. Lalu kemudian tikus itu disimpan di depan Rasulullah SAW di atas tikar yang Rasulullah duduk di situ. Ya. Sementara dalam keadaan sebagian kain wanita tersebut terbakar oleh api sebesar dirham. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'u surujakum." Apabila kalian tidur, matikan lampu-lampu kalian itu semua. Fa inna syaitan yadullu ala mithla hadhihi ala hadza fayuhriqakum. Karena setan itu menunjukkan tikus kepada sumbu-sumbu lampu itu supaya dia membakar kalian. Jadi bisa jadi kebakaran gara-gara tikus. Ya, tikusnya yang narik sumbu, Pak. Jadi terjadi apa? Kebakaran. Al-Hakim berkata sahihul isnad. Syekh Albani berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi asbat ini dianggap lemah oleh sebagian ulama. Oleh karena itu Abu Zur'ah mengingkari Imam Muslim karena mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Dan Al-Hafidh berkata saduq katsirul khata. Ya, asbat ini saduq, sangat jujur, tapi dia banyak kesalahannya. Naam, hadis ini sahih karena ia mempunyai syahid penguat dari hadis Abdullah bin Sirjis. Ya. Sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian anjuran mematikan lampu-lampu di saat tidur. Jadi kalau bisa, kalau tidur itu lampu-lampu mati aja semuanya. Ya. Dan subhanallah, ya, tentunya pasti semua ada hikmahnya, Pak. Saya pernah membaca di internet bahwa tidur dalam keadaan lampu hidup itu membuat mata kita bisa kena kanker. Ya, bahkan tidur di kegelapan itu ternyata menguatkan pandangan, Pak. Ya, menguatkan mata kita. Itu diantara faidahnya secara kesehatan, subhanallah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam, ya, bahwa setan ya berusaha untuk mengganggu manusia secara fisik juga. Ya, sampai-sampai setan menunjuki tikus ke sumbu-sumbu lampu supaya dia tarik, akhirnya terbakar itu rumah. Demikianlah syaitan. Makanya syaitan itu ya, permusuhannya terhadap manusia itu kuat sekali. Maka aneh kalau ada orang yang mengambil setan sebagai teman, Pak. Ya, sementara Allah mengatakan inna syaitana aduwwul fattakhidhuhu aduwwa. Ya, Allah mengatakan ambillah setan itu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Ini ada orang malah muja setan. Kenapa? Karena pengen kekayaan. Ada orang ya berteman dengan syaitan. Maka ya akhi, ketahuilah syaitan itu selalu ingin menguasai manusia. Sifat setan itu terbuat dari api, dan api itu sifatnya apa, Pak? Selalu ingin menguasai. Makanya syaitan ya, dia akan berusaha untuk menguasai manusia dan menghinakan manusia. Makanya kewajiban kita berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki manusia berlindung kepada laki-laki jin,
maka laki-laki jin itu semakin menambah kesusahan ya manusia tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya kita berusaha ya untuk berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk dan mematikan lampu-lampu di saat malam. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 1427. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad dan Abu Ubaid dari Al-Hasan bin Ubaidillah At-Taimi dari Ibrahim bin Suwaid dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, idnuka alai an yurfa al-hijab wa an tastami'a lisawadi hatta anhaq. Izin kamu kepadaku adalah dibukanya hijab dan kamu boleh mendengarkan rahasiaku sampai aku melarang kamu. Ya. Artinya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, Nabi SAW memberikan isyarat kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bahwa izinnya Rasulullah kepada beliau itu kalau penutup pintunya itu dibuka, artinya sudah otomatis itu artinya izin kamu boleh masuk. Tapi kalau tertutup berarti harus minta izin terlebih dahulu. Iya, jadi kalau misalnya kita mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, datang ke rumah teman, atau teman kita langsung buka pintu pergi. Ini maksudnya apa nih kok buka pintu doang? Maksudnya diizinin, fadhol masuk gitu loh, tanpa harus berbicara, buka langsung masuk lagi. Ya, dibukakannya pintu itu sudah izin supaya kamu silahkan untuk masuk, nggak masalah. Iya. Nah ini akal Islam. Terkadang sebatas dengan isyarat seorang orang yang berakal tuh faham. Ya, tanpa harus berbicara, tapi dengan isyarat paham. Oh, maksudnya begitu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai sini kita buka tanya jawab. Fadhal, ada yang mau nanya? Kenapa sih Ustadz perawi yang mudalis kalau meriwayatkan dengan lafadz an tidak diterima ya? Tahu nggak mudalis, Pak? Mudalis itu begini, saya akan berikan gambaran. Si A berguru ke si B. Si A berguru ke siapa, kepada siapa? Dan banyak mengambil hadis dari si B. Tapi ada beberapa hadis si A tidak langsung mendengar dari si B. Mungkin misalnya karena hari itu dia gaib, tidak hadir di kajian, sehingga ia tidak langsung mendengar dari gurunya si B itu, tapi ia mendengar dari si C, dari si B. Paham tidak? Namun si C ini rupanya lemah. Akhirnya apa? Si A menjatuhkan, ya, si A menjatuhkan perawi si C ini. Langsung dia berkata dari B. Paham tidak? Iya. Ketahuan oleh para ulama. Para ulama dahulu itu Pak ketatnya minta ampun, Pak. Iya. Karena disebutkan oleh Imam Suyuti, majelis ulama itu ada katib dan mukri'nya. Jadi ada yang tukang absennya juga, Pak. Misalnya majelis fulan di hari ini dari hadis sekian sampai hadis sekian dihadiri oleh fulan wa 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 fulan. Ketahuan siapa yang di hari itu gaib, siapa yang enggak. Bahkan ada yang khusus memperhatikan si fulan mendengarkan hadis ini tidur. Ya, si fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol, ketahuan.
Makanya luar biasa Pak, para ulama hadis di dalam Siyanatul Hadis, menjaga hadis itu Masya Allah. Nah si fulan ini ternyata kebiasaannya tadlis, mudallis. Ya, antum misalnya sering ngaji ke anak, duduk, kemudian antum mendengar dari teman Ustaz Badrul bilang begini, kemudian antum menjatuhkan teman antum tersebut, tidak disebutkan, antum langsung bilang kata Ustaz Badrul, padahal tidak langsung mendengar, tapi mendengarnya dari perantara, antum mudallis. Itu namanya apa? Mudallis. Kenapa disebut mudallis? Karena seakan-akan memberikan kesan bahwa kita langsung mendengar padahal tidak. Kata Syu'bah, tadlis itu adik kakak sama dusta. Ya. Mirip-mirip lah, walaupun bukan dusta. Nah, pintarnya mudallis begini, Pak. Ketika dia menjatuhkan perantara, dia tidak berani mengatakan aku mendengar Syekh Fulan berkata, nggak berani, sebab kalau dia mengatakan aku mendengar, dusta dia, maka dia langsung dicap oleh para ulama tukang dusta. Tapi dia gunakan dengan lafaz yang muhtamal, lafaz yang ada perkiraan apa, bertemu atau tidak, yaitu an, dari. Kata-kata dari itu kan ada kemungkinan mendengar dan ada kemungkinan apa? Tidak mendengar. Ya. Makanya para mudallis itu suka menggunakan kata dari. An. Dari siapa? An. Dilihat dulu. Kalau mudallis nggak terima. Kalau dia bukan mudallis dan thiqah diterima. Itu sebabnya. Ya, kenapa mudallis itu tidak diterima dalam riwayatan hadis. Kalau anak saya laki-laki dikasih nama Umar Al-Faruq, gulu nggak ya Ustadz? Ya nggak, insya Allah. Iya, walaupun memang yang lebih bagus nama itu tunggal, karena para nabi namanya semua tunggal. Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, Yunus, ya kan? Para sahabat namanya semua tunggal. Ali, ya, Umar, Utsman. Nggak ada misalnya Utsman namanya siapa? Utsman Muhammad Abduh misalnya. Utsman ya Utsman doang gitu kan. Makanya sebetulnya yang sunnah seperti itu. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini terkadang untuk kebutuhan, Pak. Untuk buat paspor kan harus 3 namanya. Untuk identitas ya bagusnya 3, disarankannya begitu. Kalau memang misalnya kan ada kebutuhannya silahkan, nggak masalah. Ya. Bolehkah menjawab adzan ketika berwudu? Boleh, tidak apa-apa. Saya punya teman baru kenal sunnah. Dia dahulu pernah beli banyak alat musik, Ustadz. Apakah ia boleh menjual alat-alat musik tersebut atau membuangnya? Syekh Utsaimin mengatakan bertaubat dari alat musik itu dengan cara menghancurkannya, bukan dijual. Tapi kalau antum bisa dirubah tanpa harus merusak, misalnya gitarnya, senarnya doang copot-copotin, ya, kemudian jadiin kendang jangkrik misalnya gitu, nggak apa-apa. Ya, pianonya ininya ya dicopot-copotin, dihilangin, dijadiin buat apa, pajangan situ. Ya nggak apa-apa, ya. Daripada misalnya ini dihancurkan, sayang sekali, sudah saya beli harganya mahal lagi. Ya udahlah, saya berpikir gimana caranya bukan jadi alat musik tapi jadi hiasan, ya.
Dalam hadis 1424 yang sudah kita bahas bahwa ada 4 wanita yang paling utama di dunia. Tapi kenapa Aisyah tidak termasuk, Ustadz? Ketahuilah akhi, penyebutan jumlah itu tidak menunjukkan pembatasan. Apalagi kalau ada hadis lain yang menunjukkan ada wanita yang lain atau ada yang lainnya. Contoh, Nabi mengatakan, ya, salah satu ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Yang pertama, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, orang yang isbal, ya, kainnya. Yang ketiga, orang yang melariskan barang jualannya dengan sumpah dusta. Tapi dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa dia? Orang tua renta tapi berzina. Yang kedua, orang fakir miskin tapi sombong. Yang ketiga, raja tapi suka berdusta. Kan beda. Nabi di situ mengatakan 3, tapi kok isinya beda lagi. Bahkan kata Ibnu Hajar, kalau dikumpul-kumpulkan semuanya jadi 9, bahkan lebih. Maka penyebutan jumlah itu, Pak, tidak memberikan apa? Batasan. Iya, kecuali kalau memang siyaknya menunjukkan pembatasan, betul. Iya. Contoh misalnya bagi mereka yang tidak menemukan hewan sembelihan bagi orang yang haji tamattu, maka Allah mengatakan apa? Ya, hendaklah dia berpuasa 10 hari, 3 hari di mana? Di Mekah, 7 hari di negerinya. Penyebutan 10 hari betul, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti memang pembatasan karena siyaknya begitu. Adapun dalam hal ini maka tidak bisa kita sebut, ya, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana menghadapi istri yang keras dan sering lupa mengerjakan sholat? Saum Ramadan juga banyak yang bolong-bolong. Belakangan saya tahu kalau dia ada gangguan jiwa, Ustaz. Ya. Ya, kalau gangguan jiwa namanya aib. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih, kalau kita baru tahu istri kita punya aib, antum punya hak untuk mengembalikan. Ya, punya hak untuk mengembalikan ke keluarganya. Ya, saya merasa tertipu, Pak. Kenapa dulu Bapak nggak sebutkan nih anak Bapak punya aib gangguan jiwa? Ya, tapi kalau antum merasa sayang, mau pertahankan, ya silahkan. Itu hak antum juga. Ya kasihan ini, ya udahlah saya coba ruqyah, disabar-sabarin. Ya, fadhol aja kalau mau sabar-sabaran. Ya. Sebentar lagi saya ingin memiliki anak kedua. Sebentar lagi saya ingin memiliki anak kedua. Berarti sekarang belum ingin nih. Ini bahasanya aneh nih, Pak. Mungkin maksudnya akan kali. Iya. Sebentar lagi saya akan memiliki anak kedua, bukan ingin. Putra ke-1 saya bernama Muhammad Fillah Fawaz Al-Fatih. Saya ingin memiliki nama yang hampir kembar. Mungkin Ustadz bisa memberikan masukan. Antum ajalah yang ngasih lah. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak biar seorang jadi hafidz Al-Quran, Ustadz? Harus ada kesungguhan. Coba antum tanya kepada orang tua yang anaknya sudah pada hafidz.
Gimana sih pengalaman kamu kok bisa anak kamu itu jadi hafidz itu? Bagaimana caranya? Coba antum sharing sama mereka. Ya, butuh kesungguhan ternyata Pak, dan tidak mudah. Ya, dan tidak mudah. Bolehkah menggunakan stiker-stiker gambar bernyawa di media sosial? Apa sih stiker gambar? Emoticon bukan? Hah? Emoticon bukan? Kalau emoticon yang suka ada di WhatsApp itu kan Pak, cuma ada mata sama mulut doang, nggak ada hidungnya. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah itu boleh atau tidak? Sebagian mengatakan nggak boleh karena itu makhluk hidup. Iya, Ibnu Abbas mengatakan as-surah ya ra's, gambar itulah kepala. Artinya kepala itu sudah mewakili. Sedangkan emoticon itu apa? Kepala. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan kepala yang lengkap, nggak ada hidungnya, cuma mata sama mulut. Bagaimana akan disebut kepala? Sedangkan manusia saja kalau nggak ada hidungnya mati Pak. Iya. Yang kedua, iya, kata mereka kalau orang kepalanya doang pasti mati tanpa tubuh. Sehingga pada waktu itu kata mereka ya nggak masalah. Itu hanya sebatas simbol saja. Ya, kalau antum memang mau lebih hati-hati ya lebih baik jangan. Ya, kalau mau lebih hati-hati. Apakah roh yang bertemu itu harus kuburannya dekat ya Ustadz? Ya enggak lah Pak, itu alam barzakh beda lagi. Jangan disamain sama dunia. Ya, emang dunia kalau mau ketemu harus dekat-dekatan rumahnya. Ya, ya beda. Alam barzakh jangan dikiaskan dengan alam dunia. Jauh. Mengkiaskan dua alam ini adalah kias yang batil tentunya. Kalau roh manusia dikumpulkan di suatu pohon di surga, apakah roh manusia yang mukmin tapi banyak maksiat disatukan juga? Ini kayaknya tidur nih yang nanya nih. Karena anak udah bilang bahwa yang di pohon surga itu rohnya orang beriman, bukan roh manusia. Roh orang yang beriman. Adapun rohnya orang kafir itu di mana? Ya, di dalam adab Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin masa roh orang beriman disatukan sama orang kafir. Masa roh orang yang taat disatukan dengan roh orang yang maksiat. Ya, zalim kalau begitu. Allah mengatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan samakan antara orang yang muslim dengan orang yang jahat? Bagaimana hukum kalian itu? Ya, gak mungkin lah ya akhwal Islam. Boleh nggak sih Ustadz kain ihram kita untuk kain kafan? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ya tidak ada larangan. Cuma jangan kita anggap bahwa ya kain ihram itu sunnah gitulah untuk dijadikan kain kafan. Nah ini jangan. Apa betul disyariatkan mayit ketika dikuburkan ikat kaki dan kepala dilepas? Sebetulnya tidak ada dalilnya Pak. Tidak ada dalilnya satupun dari Rasulullah SAW apakah pengikatnya dilepas atau tidak. Cuman para ulama yang mengatakan ya yustahabbu, disukai untuk dilepas untuk mempermudah penguraian. Ya, tapi itu hanya sebatas istihbab, tidak sampai kepada wajib. Itu pun untuk mengatakan sunnah butuh dalil.
Maka di masyarakat kita ini muncul image kalau nggak dibuka jadi pocongan. Ya Allah, ini kan gara-gara ini Pak, film. Ya, gara-gara film sendal bolong dan yang lainnya. Jadi orang yang sudah meninggal itu bisa baik lagi ke dunia, ajung jurigan. Salah seperti itu ya akal Islam. Orang yang sudah meninggal nggak bakalan bisa kembali lagi. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya. Ketika salah seorang dari mereka didatangi kematian, dia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku." Maka Allah kata dia, "Supaya aku bisa beramal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Gak bakalan baik lagi." Nah, di masyarakat kita kan orang yang meninggal dunia itu katanya rohnya 40 hari itu ada di rumah. Ini dalilnya mana? Ya, aneh memang keyakinan ya di masyarakat kita ini terkadang tidak ada dalilnya sama sekali. Boleh tidak Ustadz berjual beli di atas tanah wakaf? Tanah wakaf itu Pak adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan sesuai dengan tujuan wakafnya apa. Kalau di situ wakafnya adalah untuk masjid, ya sudah untuk keperluan masjid dan ibadah. Kalau wakafnya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tergantung tujuan wakafnya itu untuk apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita tahu ini tanah wakaf adalah untuk khusus untuk ibadah masjid dan yang lainnya, maka nggak boleh kita menggunakan untuk kepentingan pribadi kita. Ya, kayak di depan masjid ini kan ada banyak mobil-mobil tuh disimpan tuh, ya untuk kepentingan pribadi di tanah wakaf. Tak dulu, kamu menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi kamu, hati-hati. Tanya kepada yang mewakafkan tanah ini, ya boleh nggak? Kalau kata dia nggak boleh, itu untuk kaum muslimin. Jangan buat pribadi kamu, jangan dong. Ambil mobilnya, kantongin. Nggak ada ya mobil yang bisa kantongin ya Pak ya. Sudah isya tampaknya. Baiklah, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.